Hai guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Dan untuk kali ini fitur yang akan kita bahas adalah atribut yang ada di Userman versi 7. Nah, seperti apa kelanjutan dan pembahasan lebih lanjut mengenai fitur ini? Tetap simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah user manager ini ya. User manager ini merupakan sebuah fitur yang ditambahkan atau dikembangkan oleh Mikrotik ya di sistem router mereka. Yang mana fungsi ini atau fitur ini merupakan radio server ya. Kalau kita memakai atau istilahnya mengenal radio server dari vendor yang lain seperti FreeRadius atau mungkin dari Microsoft itu ada Windows Directory ya. Jadi kita kalau di Mikrotik kita bisa gunakan ini, user manager ini. Nah, jadi user manager atau radio server ini merupakan protokol untuk keamanan jaringan komputer kita. Ya, jadi sebelum kita bisa connect ke jaringan itu nanti akan dihadapkan oleh sebuah proses yaitu proses AAA. Ya, AAA ini kepanjangannya terdiri dari authentication, kemudian authorization, kemudian juga accounting. Nah, jadi proses ini istilahnya akan diberikan ke user, ke perangkat klien sebelum terkoneksi ke jaringan ya. Jadi kalau bahasa gampangnya AAA ini ya, kalau kita bicara authentication berarti itu nanti apakah si perangkat klien itu boleh terkoneksi, boleh masuk ke jaringan atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya diperbolehkan itu nanti akan dihadapkan lagi ke proses selanjutnya yang disebut authorization, yang mana di sini setelah terautentikasi ya boleh masuk itu nanti dia boleh ngapain aja itu perangkat kliennya. Nah, kemudian yang terakhir ada accounting, dia akan dihitung kira-kira dia bisa terkoneksi ke jaringan, memanfaatkan resource jaringan itu seberapa lama, itu akan diproses di accounting ini. Ya, jadi dengan radio server ini atau dengan user manager ini kita bisa mengelola jaringan keamanan dengan melewati tahap AAA ini. Nah, namun pada user manager atau sistem radio server yang lain seperti FreeRadius atau Windows Directory atau yang lain itu untuk parameter yang ada yang digunakan untuk proses otorisasi itu tidak terlalu lengkap ya. Ketika sudah melewati proses authentication, dia bisa login atau bisa masuk jaringan. Nah, kira-kira klien ini bisa ngapain ya kan? Proses autorisasinya atau dia itu bisa memanfaatkan resource jaringan seperti apa, itu untuk parameter-parameter yang disediakan itu sangat sedikit. Nah, maka dari itu ditambahkan pada sistem radio server atau di user manager itu disebut atribut ya. Nah, atribut ini digunakan untuk istilahnya menambahkan konfigurasi atau parameter-parameter yang tidak ada di menu ya, menu utama dari sistem user manager ini. Nah, jika kita berbicara fitur user manager di situ di versi 7 itu kita sudah bisa memanfaatkan atribut-atribut ini. Ya, kalau kita pakai versi yang lama, versi 6, kita untuk memanfaatkan atribut ini itu tidak disediakan ya. Kalau di versi 7 itu kita nanti bisa setting ya, ada atribut-atribut yang ditambahkan di situ dan nanti bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh perangkat-perangkat klien ya, ketika dia terkoneksi kemudian bisa memanfaatkan resource jaringan seperti yang kita setting pada atribut tersebut. Nah, kalau kita berbicara atribut ini nanti ada dua istilah yang akan kita temui di sini ya. Yang pertama itu ada yang disebut standar atribut dan yang kedua itu ada yang disebut vendor specific attribute atau VSA atau VSA gitu. Nah, yang pertama apa itu standar atribut? Nah, standar atribut di sini merupakan atribut yang bisa dipakai di multi vendor ya. Jadi kalau kita pakai perangkat Mikrotik atau selain Mikrotik itu bisa kita gunakan atribut yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara Mikrotik ataupun perangkat lain untuk penggunaan atributnya ini.
Nah, untuk VSE ya, VSE atau Vendor Specific Attribute itu nanti pasti di setiap vendor itu dia punya atribut-atribut sendiri ya untuk perangkat jaringannya, perangkat dari vendor itu ya. Ketika dia mau dikoneksikan ke radius, kita bisa gunakan VSE tadi. Nah, VSE ini atau Vendor Specific Attribute ini biasanya disebut sebagai proprietary ya dari vendor tertentu. Nah, jadi kita tidak sembarangan menggunakannya. Ya tergantung dari perangkat yang akan terkoneksi ke radius itu perangkatnya apa. Jadi kita sesuaikan nanti dengan perangkat tersebut untuk atributnya. Nah, jadi kalau standar atribut itu bebas, kita bisa gunakan di perangkat A, vendor B, vendor C, tidak ada masalah. Oke guys, sekarang kita akan coba lihat kira-kira fitur atribut ini kalau di versi 7 ya, Userman versi 7 itu tempatnya di mana dan cara konfigurasinya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan remote router di depan saya ini. Oke. Nah, untuk Userman versi 7 ya kita coba lihat di sini. Dan di tab sebelah kanan ya di samping profile limitation ini ada atribut. Nah, ini untuk settingnya, untuk konfigurasi atributnya kita bisa lakukan di tab ini. Nah, kalau ini kita klik, nah nanti di sini sudah disediakan atribut-atribut yang mungkin bisa langsung kita gunakan ya di konfigurasi di jaringan kita. Di sini ada yang standar atribut, kemudian kalau ini punya Mikrotik ya, kalau ada tulisan vendor ID-nya Mikrotik berarti ini khusus digunakan di Mikrotik. Terus kalau kita ke bawah ini ada standar lagi. Nah, ini atribut-atribut yang sudah disediakan oleh sistem Mikrotiknya. Nah, dari sini kita juga bisa menambahkan atribut baru ya guys. Jadi caranya gimana ya? Caranya tinggal kita klik tombol plus di sini. Nah, terus di sini ada beberapa parameter yang perlu diisi seperti name, vendor ID, tab ID, dan value type. Nah, itu nanti kita isikan atribut baru yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh untuk atribut yang disupport Mikrotik, kita bisa browsing aja ya, searching di internet. Kita buka di wiki.mikrotik.com. Nah, ketik aja di sini ya, radius. Jadi keywordnya radius dictionary. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa cek ya di atas ini. Hasil searching kita bisa cek. Nah, ini untuk atribut dari Mikrotik ya. Kemudian kalau kita lebih lengkap lagi, di bawahnya ini ada reference directory. Nah, di sini ada atribut yang didukung oleh Mikrotik ya, nggak hanya punya vendor spesifik vendor dari Mikrotik saja. Nah, kita bisa pakai yang standar juga di sini. Contohnya kalau standard value itu ada service type, frame protocol. Kemudian nah ini punya vendor Cisco itu yang disupport Mikrotik, atributnya seperti yang sudah ditampilkan di sini. Ya, kemudian ada standar atribut lagi. Dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mengacu pada informasi yang ada di wiki ini ya. Misal kalau kita butuh atribut ya untuk vendor Cisco misalnya ya kita sesuaikan di sini. Kemudian kalau atribut untuk yang standar ya bisa kita sesuaikan di reference dictionary di sini ya. Oke guys, sekarang kita akan coba langsung implementasi bagaimana cara konfigurasi atau penggunaan atribut ini di Userman versi 7. Nah, di sini kita akan setting dulu untuk pemanfaatan Userman ini ya. Jadi pertama kita akan coba untuk koneksi VPN. Di sini PPTP yang akan kita coba ya. Jadi nanti ketika ada klien yang connect ke PPTP untuk autentikasi ya username dan password itu nanti akan mengambil informasinya di user manager. Nah, tapi ya selain autentikasi yang diberikan ya username password tadi itu nanti si VPN kliennya ya PPTP kliennya itu nanti akan mengambil informasi dari profil PPTP yang ada di router. Ya, jadi ngambil profilnya itu tidak langsung dari user manager. Nah, di user manager itu cuma dia mengambil informasi akun, username dan passwordnya saja. Sedangkan untuk profil seperti alamat IP, kemudian ada rate limit juga yang bisa kita setting di situ.
ya, atau mungkin parameter yang lain. Nah, itu ngambilnya langsung dari profil PPTP-nya atau profil VPN-nya. Nah, caranya gimana? Pertama kita akan setting dulu di sini adalah di menu PPP ya. Ya, seperti biasa kita setting PPP. Ya, tinggal kita aktifkan saja di sini untuk PPTP servernya. Enable. Kemudian apply atau oke. Selanjutnya, nah kalau langkah umum itu kan kita setting di sini juga di sini, tapi ini kita tidak setting ya, kita nanti untuk akun username password itu kita langsung ambil di user manajernya ya. Di sini cuma setting di sini ya, tombol PPP Authentication and Accounting di sini kita klik. Nah, di sini kita pilih atau centang use radius. Ya. Kalau sudah apply atau oke. Nah, profil yang akan digunakan oleh VPN client atau PPTP client kita setting dulu di sini. Klik tombol plus. Misal di sini profil saya namanya. Nah, kita isi di sini local address-nya 10.7.7.1. Remote address-nya 10.7.7.2. Kemudian kita bisa setting di sini protokolnya ya pakai use encryption ya, pakai encryption atau tidak. Ya, misal saya pilih di sini yes. Kemudian limits. Nah, di sini kita bisa setting ketika user nanti dia connect ya, connect VPN-nya. Nah, nanti dia akan juga ditambahkan rate limitnya untuk upload dan download-nya itu sebesar berapa. Contoh di sini RX atau upload 1 mega ya. Kemudian untuk TX-nya untuk download-nya itu 512 kbps. Misalnya kayak gini. Kemudian klik apply atau oke. Nah, ini nanti profil yang akan digunakan oleh VPN kliennya. Ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan setting dulu yaitu di radius ya. Di radius di sini kita setting kira-kira untuk radius servernya atau user manajernya ini informasinya itu IP-nya mana yang akan kita gunakan ya. Kita arahkan ke userman mana gitu. Nah, karena di sini nanti user manajernya itu pakai perangkatnya sendiri, maka di sini untuk address-nya kita bisa isi localhost ya. Kayak gini. Nah, untuk secret-nya bisa kita isi di sini. Ya. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk service yang akan di-handle oleh radius itu service apa, kita centang yaitu PPP. Klik apply atau oke. Nih, untuk informasi radius servernya sudah kita tambahkan di sini. Kemudian selanjutnya kita setting radius servernya sendiri ya, user manajernya. Nah, kalau versi 7 user manager itu ada di menu Winbox secara langsung ya, bisa kita akses di Winbox secara langsung ini. Terus kita geser dulu ke tab session di user manajernya ini. Kemudian klik tombol settings, kita aktifkan untuk fungsi user manajernya atau radius servernya. Tinggal kita enable, kita centang enable, klik apply atau oke. Nah, ini dia otomatis sudah aktif ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan informasi router yang menggunakan atau memanfaatkan service user manager ini. Karena perangkatnya sendiri ya jadi satu ya, user manager sama VPN servernya tadi jadi satu ya, maka untuk address-nya juga sama, kita isi menggunakan localhost di sini. Nah, 127.0.0.1. Nah, secret-nya kita sesuaikan dengan yang ada di menu radius tadi. Kayak gini. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, klik apply. Kemudian klik OK.
Nih. Selanjutnya di sini kita akan setting akunnya, username dan passwordnya. Karena tadi kita tidak setting di secret ya, di PPP secret. Nah sekarang sebagai gantinya kita akan setting akunnya itu di user manager. Nah settingnya di mana? Yaitu di sini. Di sebelah kanannya ini ada tab users. Kita klik, kita tambahkan akun baru di sini. Misalkan di sini username-nya tes. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak ini. Nah, kalau misal kita tambahkan seperti ini saja, ya, nanti ketika user connect, ya dia akan masukkan username tes, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Akan tetapi untuk alokasi IP, kemudian apakah nanti rate limitnya itu ada pembatasannya, ya, ada limitasi rate limitnya, limitasi bandwidthnya itu tidak ada informasinya di sini. Ya. Di sini cuma username dan password yang ada. Nah, untuk menambahkan informasi yang di profil tadi seperti apa penambahnya di sini? Nah, di bawah ini ada parameter atribut. Ini yang kita pakai ya. Nah, di sini ngambilnya dari mana informasi atribut? Atribut ini diambil dari yang tadi ya, di tab atribut. Yang sudah ada pilihannya masing-masing ya di atribut ini, tinggal kita masukkan di parameter atribut di usernya ini. Ya. Kalau contoh kasusnya seperti ini ya maka kita gunakan atribut yang namanya ini ya, Mikrotik Group yang kita pakai ya. Jadi nanti di Mikrotik Group kita arahkan ke profil yang sudah kita buat di PPP profile tadi. Oke, caranya gimana? Ya tinggal di atribut ini kita pilih Mikrotik Group. Ya. Kemudian kita arahkan atau kita isikan di sini yaitu nama profilnya tadi ya. Profil saya. Ya. Kalau kita cek kembali di PPP, nah ini nama profilnya adalah profil saya. Nah, kita sesuaikan di sini di atribut user manajernya ini. Oke, nah kalau sudah kita klik apply atau oke. Nah, di sini di pengaturan user manager ya, kita sudah mempunyai konfigurasi router ya, router yang mengaktifkan radio server. Kemudian akunnya sudah kita buat dan kita arahkan dengan atribut Mikrotik Group ke profil saya. Ini di user manager kondisinya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan coba testing nih. Kita akan koneksikan VPN client ke sini ya, ke VPN server ini. Nah, kira-kira nanti informasi seperti local address, remote address, dan juga RX limit, take limit itu apakah diberikan informasinya ke klien tersebut. Nah, sekarang kita akan coba. Ya. Ini saya coba remote router satu lagi sebagai VPN client. Ya. Nah, di sini akan saya setting di router yang satunya ini ya. Ini saya setting klik tombol plus, kemudian PPTP client. Kemudian dial out ini connect to-nya saya arahkan ke router ini ya. Yang tadi sudah saya setting. Sebentar itu IP-nya adalah, kita cek lagi ya. Di IP address. Nah, oke, connect to kita arahkan ke router VPN servernya. Nih. Kemudian username password tinggal kita masukkan di sini. Ya, username-nya tadi tes, passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kita coba apply atau oke. Nah, di sini untuk koneksi PPTP client-nya itu sudah running guys ya. Ada flag R di sini. Nah, sekarang kita akan coba cek nih kira-kira alokasi remote address, kemudian local address itu kira-kira berapa, apakah sesuai dengan profil yang kita tambahkan tadi atau tidak ya. Kita cek di menu IP address.
Nah, kalau kita lihat di sini untuk PPTP out, nah, jadi sudah sesuai nih guys. Untuk address-nya yang didapatkan oleh VPN client ini 10.7.7.2 itu sesuai dengan profile yang kita setting tadi. Kemudian untuk networknya 10.7.7.1, ya ini local address yang kita setting tadi ya. Jadi sudah sesuai. Nah tadi saya juga sudah setting rate limitnya di RX-TX-nya, ya kan. Untuk RX itu 1 Mbps, kemudian TX-nya 512 Kbps. Nah itu apakah ditambahkan di sini juga informasinya? Kita cek di queue. Ya untuk rate limit itu harusnya ada di VPN server ya guys. Kita coba lihat di VPN servernya. Nah ini VPN server juga sama, dia mendapatkan alokasi IP yang sesuai dengan profile ya. Nih, terus di queue. Kalau kita cek, nah di queue dia otomatis juga ditambahkan ini. Di simple queue secara otomatis untuk uploadnya itu 1 Mbps, downloadnya 512 Kbps. Sesuai dengan yang saya setting di profile tadi. Ya. Nah ini contoh hasil dari penggunaan atribut yang ada di Mikrotik ya. Tadi kita gunakan di user manager itu ini Mikrotik group ya atributnya. Kemudian kita isikan profile yang sudah kita buat tadi. Nah selanjutnya untuk pengecekan apakah hasil dari setting tadi yang VPN server atau PPTP server dan juga PPTP client itu sudah benar-benar berjalan ya sesuai yang dibutuhkan, ya kita bisa cek di menu PPP, kemudian di active connection. Nah di sini ternyata untuk koneksinya itu mengambil informasi dari radius. Nah tandanya di mana yang bisa kita lihat di sini ada di flagnya ini. Nah flagnya ada R di active connection di sini dia sebagai indikator untuk bahwa akun ini, koneksi ini diambil dari radius server ya. Jadi sudah benar ya, sudah sesuai seperti yang kita setting tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba penggunaan atribut untuk vendor yang lain ya. Kalau tadi kita gunakan untuk vendor Mikrotik yaitu sebagai PPTP server. Nah, kali ini untuk vendor yang lain kita akan gunakan WiFi atau access point. Ya, jadi ketika kita connect ke SSID dari perangkat vendor tersebut, nah nanti untuk autentikasinya dia akan diambil dari radius server atau user manager. Dan di situ juga kita nanti tambahkan atribut ya, atribut untuk vendor tersebut. Nah, seperti apa penggunaannya? Langsung saja kita konfigurasi ya. Yang pertama di sini tentunya saya sudah setting perangkat tersebut ya, perangkat dari vendor tersebut ya, sudah saya kondisikan, dan di situ nanti skenarionya adalah saya gunakan Make Authentication ya untuk melakukan autentikasi dari perangkat klien tersebut. Jadi ketika ada perangkat klien yang connect ya, mencoba connect itu nanti akan dicek oleh si perangkat tersebut ya, dicek apakah klien ini MAC address-nya sudah terdaftar di user manager atau belum. Kalau misal sudah terdaftar di user manager, maka dia bisa terautentikasi. Nah, tapi kalau belum didaftarkan, tentu saja dia nggak bisa terkoneksi ke AP tersebut. Nah, tugas kita di sini adalah kita setting di user manager. Ya. Terus kita tambahkan di router ya. Di tab routers ini kita tambahkan informasi dari AP tersebut ya. Ya, katakanlah AP-nya itu vendor A seperti itu ya. Ini namanya AP vendor A. Untuk secretnya kita sesuaikan dengan di access point tersebut, yaitu tadi saya sudah setting ini 12345. Kemudian untuk address-nya ini 10.0.1.254. Kayak ini. Jadi AP-nya itu IP-nya sekian ya, 10.0.1254. Kemudian untuk secret penggunaan radiusnya diisi 12345, disesuaikan dengan konfigurasi di AP tersebut. Kemudian klik tombol apply atau OK. Nah,
Langkah selanjutnya di sini karena untuk pengetesan kita menggunakan laptop ini ya, jadi kita tambahkan di menu user itu informasi dari MAC address dari laptopnya ini ya. Jadi karena seperti tadi untuk autentikasinya dia menggunakan MAC authentication gitu. Ya di sini kita tambahkan informasi dari MAC address dari perangkat laptopnya ini. Nah untuk MAC address dari perangkat laptop ini sudah saya cek tadi dan ini saya tulis di notepad ya. Tinggal di copy aja di sini. Paste. Sorry. Ya, Ctrl C atau copy di paste di tab user di sini ya, di informasi usernya ini. Nah, untuk username-nya pakai MAC address dan juga password-nya itu sama, pakai MAC address juga. Nih. Oke. Nah, di sini nanti selain dia terautentikasi atau terkoneksi ke access point itu nanti saya akan berikan informasi atau saya akan kasih limitasi ya untuk klien tersebut. Untuk laptopnya ini limitasi upload dan juga downloadnya. Nah, karena di sini tidak ada parameter yang bisa kita langsung setting untuk pengaturan rate limitnya, ya maka kita gunakan atribut. Ya. Nah, atributnya ini tentu saja atribut yang bisa digunakan di access point vendor A tersebut. Nah, atributnya apa? Kita bisa lihat, bisa cek di reference dictionary ya. Nah, di sini kita nanti akan gunakan yang ini mikrotik. Nah, ini kita gunakan yang WISPR atribut di sini ya. Oke, jadi kita cek lagi ya, atau kita apply dulu di sini apply oke. Nah, kita setting dulu ke atribut. Nah, karena di sini belum ada informasi atribut yang sesuai, ya maka kita akan tambahkan baru. Klik tombol plus. Nah, di sini ada beberapa parameter yang akan kita setting. Yang pertama name. Name ini kita tinggal sesuaikan informasi yang ada di sini di vendor dictionary atau reference dictionary di sini. Untuk download, max download ini kita pakai name-nya ini tinggal copy paste saja. Paste di sini. Nah, ini juga harus kita isi untuk vendor ID ya. Kalau vendor ID ini sebenarnya kita tinggal pilih apakah pakai standar atau Cisco atau Microsoft atau Mikrotik. Nah, karena tidak disediakan di sini untuk informasi vendornya, ya kita tambahkan manual guys di sini. Nah, vendor ID-nya berapa sesuai dengan di reference dictionary ini. Nah, untuk vendor ID ini ya, WISPR vendor ID-nya 14122 ini kita copy. Kita paste lagi. Bawahnya ada type ID. Nah, type ID juga sama, kita harus sesuaikan di sini. Ini markdown untuk type ID-nya 8. Kita isi 8. Terus untuk value type kita pilih, kalau di sini ini integer ya. Kalau di sini disediakan ada hex, IP address, IP6, macro. Nah, ini yang bawah unsigned integer 32 ini yang kita pilih. Ya walaupun di sini integer tidak ada masalah, kita pilih unsigned integer di sini. Kenapa? Ya secara nilai, secara value juga sama yang kita gunakan di sini. Karena kalau ya bedanya cuma kalau integer itu ada negatifnya. Ya kalau unsigned integer ini dia dimulai dari 0 ke positif ya. Ke nilai-nilai positif. Kalau integer itu ada negatifnya. Karena di sini type ID-nya masuk juga, ya nggak ada masalah ya isiannya. Kita bisa pakai unsigned integer. Nah, kalau sudah apply atau oke. Nah, ini sudah kita tambahkan di bawah. Klik tombol plus lagi, kita isi yang uploadnya. Uploadnya tinggal ini copy paste namanya. Vendor ID-nya kita sesuaikan juga di sini 14122. Ya sama ya. Untuk type ID-nya kita cek lagi pakai type ID 7.
Terus value type-nya unsigned integer 32. Apply atau oke. Nah, di sini kita sudah punya dua atribut baru yang kita gunakan untuk koneksi wireless ya, koneksi wireless dari vendor A ini. Ya. Terus selanjutnya di sini kita kembali ke users. Nah, kemudian kita edit lagi akun yang sudah ditambahkan tadi ya, yang MAC address tadi. Nah, di atribut ini kita pilih WSPR bandwidth max down. Terus kita isi nilainya, ini satuannya bps, berarti kalau kita pengen limitasi 1 megabit per second ya, berarti ya 1 juta bps gitu ya. Terus yang bawah juga sama untuk max up. Untuk uploadnya kita isi 1 juta ya, bit per second. Kita apply atau oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasinya apakah berjalan sesuai yang di setting tadi ya. Kita buka browser, kemudian ketikkan atau istilah kita akses di situs tester ya, misal seperti fast.com. Ini kita coba tes, hasilnya adalah, nah di sini untuk koneksi dia akan ke limit di angka kisaran 1 Mbps ya, sesuai dengan yang kita setting tadi di user manager ya. Jadi laptop ini sebagai klien dari perangkat access point dari vendor A tersebut. Nah di situ saya setting atributnya juga dan saya limit di situ 1 Mbps. Nah hasilnya seperti ini guys ya, sesuai dengan limitasi atribut yang saya setting tadi. Nah itu tadi untuk contoh penggunaan atribut yang ada di user manager versi 7 ya. Jadi kita bisa gunakan parameter atau atribut tersebut untuk tambahan fungsi ya. Jadi untuk klien-klien yang terkoneksi itu nanti akan ditambahkan parameter pendukung sesuai dengan kebutuhan di jaringan ya, karena di user manager atau di radio server itu mungkin tidak lengkap untuk fungsi atau parameter utamanya. Nah fungsi tambahan-tambahan inilah kita butuhkan melalui konfigurasi atribut. Dan atribut di sini kita bisa gunakan untuk perangkat mikrotik atau selain perangkat mikrotik ya. Jadi seperti tadi itu ada standar atribut yang itu bisa dipakai multi vendor, kemudian ada yang VSA ya, vendor specific attribute itu digunakan di beberapa vendor tertentu ya, tergantung vendornya untuk atributnya. Nah untuk informasi atribut-atributnya ini kita bisa lihat kalau di mikrotik itu di wiki.mikrotik.com. Kalau mungkin vendor yang lain itu kita akan merujuk ke website atau istilahnya situs dari perangkat vendor tersebut. Ya, di situ pasti ada informasi mengenai penggunaan atribut di radio server. Oke, demikian tadi video pembahasan mengenai atribut di user manager versi 7. Apabila ada pertanyaan atau komentar silakan langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga share video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.